Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianupus dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum KTSP 2006. Nah, apa sih KTSP 2006 itu? KTSP sendiri adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana KTSP 2006 ini adalah suatu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, dalam KTSP ini juga merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan suatu sekolah. Nah, kurikulum 2006 ini kenapa dinamakan kurikulum 2006? Karena kurikulum ini diluncurkan pada tahun pelajaran 2006 atau 2007 dan merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Nah, kurikulum ini dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Nah, KTSP ini juga memberikan keleluasaan penuh kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya dengan tetap memperhatikan potensi dari masing-masing sekolah atau daerah sekitarnya. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa KTSP 2006 ini atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yang mana pengembangan kurikulumnya itu sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik peserta didik, dan tentu serta kebutuhan masyarakat setempat. Nah, adapun landasan dari perubahan kurikulum KTSP 2006 ini itu ada beberapa landasan ya. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, setiap proses pendidikan tentunya berasal dari ada landasan filosofisnya ya. Nah, yang melatar belakangi perubahan kurikulum KTSP 2006 ini adalah pandangan hakikat sifat dasar manusia. Nah, dengan berbagai pandangan itu, manusia akan berpengaruh terhadap konsep pendidikan. Nah, konsep KTSP ini sendiri didasarkan pada landasan filosofis tentang manusia telah melakukan potensi bawaan yang perlu diberikan respon atau rangsangan yang tepat sesuai dengan fitrahnya. Nah, oleh karena itu nih ya, dalam pendidikan ini tentunya perlu diarahkan terhadap siswa untuk mengembangkan dirinya melalui pengalaman-pengalaman yang disediakan di sekolah. Oleh karena itu, pengembangan ini perlu ada pendekatan yang kontekstual, artinya bahwa pengalaman di luar kelas dibawa ke dalam kelas. Nah, proses pembelajarannya itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, asal masih dalam kerangka edukatif atau pembelajaran ya. Nah, jadi tugas guru juga di KTSP ini selain pengajar itu menentukan pengalaman belajar siswa, memilih strategi mengajar, dan menilai tingkat pencapaian kompetensi siswa. Nah, ada menurut beberapa tokoh yang menyatakan bahwa menurut Sanjaya, beliau menyatakan bahwa KTSP ini pada hakikatnya itu berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mempertahankan, mengembangkan, dan dapat hidup dalam sistem nilai masyarakatnya sendiri. Nah, oleh karena itu ini ya, pengembangan KTSP ini harus mencerminkan sistem nilai yang ada di masyarakat. Nah, sistem nilai yang berlaku di masyarakat ini adalah Pancasila. Oleh karena itu, untuk membentuk masyarakat yang Pancasilais adalah tujuan dan arah pendidikan. Nah, dengan demikian kurikulum yang dikembangkan harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, KTSP ini dalamnya itu diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan memuat kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di dalam KTSP ini juga memuat sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran sehingga pencapaiannya itu dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal. Nah, landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang dalamnya merupakan reaksi terhadap proses yang ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Nah, ada
ada beberapa tokoh yang menyatakan, dan salah satunya itu Syamsuddin, yang mengatakan bahwa dalam mengembangkan kurikulum siswa selalu dijadikan salah satu pokok pemikiran agar dapat menguasai kompetensi tertentu, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, dan menguasai keterampilan. Nah, persoalan yang terpenting adalah bagaimana siswa itu dapat belajar, dapat proses belajarnya itu berlangsungnya itu seperti apa, dan dalam keadaan bagaimanakah siswa itu belajar untuk dapat memberi hasil yang efektif. Dengan demikian, kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif sehingga muncul beberapa teori tentang belajar. Nah, kurikulum di sini, kurikulum KTSP 2006 ini memperhatikan perkembangan pribadi siswa dan dalam usaha memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya. Nah, kurikulum ini disusun dari suatu kesatuan yang utuh. Pokok-pokok yang diajarkan itu secara garis besar. Nah, selain itu juga pembelajaran siswa mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Nah, selanjutnya yaitu landasan yuridis. Nah, KTSP 2006 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan pemerintahnya itu Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, peraturan pemerintah yang kemudian mengatur persoalan ini yaitu peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini juga disebutkan bahwa standar nasional pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, penyusunan kurikulum ini juga baik di jenjang pendidikan dasar, menengah, itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar kompetensi. Nah, peraturan menterinya juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional juga tentang standar kompetensi lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 2023, dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, setelah landasan-landasan tadi, selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan kurikulum 2006 ini. Nah, kurikulum 2006 ini dikembangkan atas beberapa prinsip, diantaranya yaitu bersifat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Terus beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya itu menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, maka dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 ini diharapkan ya, sekolah atau satuan pendidikan tertentu menjadi lembaga yang mandiri dan diberikan kesempatan untuk mengarahkan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 ini dengan kurikulum lainnya. Di sini saya mengambil kurikulum 2013. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 ini, yang pertama, mata pelajarannya itu tertentu mendukung kompetensi tertentu ya, untuk semua jenjang. Terus mata pelajarannya dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri. Nah, selanjutnya itu bahasa Indonesia itu sejajar dengan mata pelajaran lain untuk jenjang SD saja ya. Selanjutnya itu tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Nah, selanjutnya itu tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah. Nah, itu hanya untuk jenjang SD. Yang selanjutnya itu tematik untuk kelas 1 sampai 3. Nah, ini belum integrated ya. Ini khusus untuk jenjang SD aja. Terus ada TIK adalah mata pelajaran tersendiri khusus di jenjang SMP. Nah, bahasa Indonesia sebagai pengetahuan itu untuk jenjang SMP, SMA atau SMK. Nah, untuk sekolah menengah atas atau SMA itu ada penjurusan sejak kelas 11. Nah, untuk jenjang SMA saja ya. Nah, selanjutnya itu SMA dan SMK itu tanpa kesamaan kompetensi ya. Selanjutnya itu yang terakhir itu penjurusan di SMK itu sangat detail atau
kejuruannya itu sesuai keahliannya gitu, itu hanya untuk SMK. Nah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 ini belum adanya full day ya, belum ada full day, dan hari Sabtu itu masih masuk, tapi biasanya hari Sabtu itu cuma setengah hari, dan selanjutnya itu zuhur sampai sorenya itu digunakan untuk ekstrakurikuler. Nah, yang selanjutnya itu perbedaannya itu selanjutnya itu kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 itu, nah, tiap mata pelajaran itu mendukung semua kompetensi. Nah, kan kalau yang tadi kan kurikulum KTSP 2006 itu nggak mendukung ya, hanya kompetensi tertentu. Nah, terus juga di dalam kurikulum 2013 atau Kurtilas ini, mata pelajaran dirancang terkait terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti setiap kelas. Nah, untuk semua jenjang. Nah, biasanya di dalam Kurtilas ini udah ada kompetensi intinya tertentu. Nah, tadi kan hanya untuk nggak tertentu gitu tuh. Nah, selanjutnya itu bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain atau sikap keterampilan berbahasa. Ini untuk jenjang SD saja ya. Nah, kemudian semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama atau saintifik, melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Nah, biasanya dalam kurikulum 2013 ini siswa cenderung lebih aktif daripada pendidik atau gurunya ya. Kan kalau di KTSP itu masih guru itu masih mendominasi gitu di kelas itu ya. Selanjutnya itu bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Nah, berkaitan biasanya tuh ya, kalau di dalam kurikulum 2013 ini atau cross kurikulumnya itu atau integrated kurikulum. Nah, tadi kan kalau di dalam KTSP 2006 itu kurikulumnya belum integrated ya. Nah, yang selanjutnya itu ada konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya. Untuk jenjang SD saja, yang selanjutnya itu tematik untuk kelas 1 sampai 6. Kan tadi itu kalau di KTSP itu tematik cuma untuk kelas 1 sampai kelas 3 ya, untuk jenjang SD. Nah, TIK juga merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. Nah, bahasa Indonesia juga sebagai alat komunikasi dan career of knowledge untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Jadi anak SMP sampai SMA itu harus menguasai bahasa gitu kan. Nah, tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pengalaman minat. Biasanya di peminatan, bukan lebih ke jurusan sih sebenarnya. Di kurikulum 2013 juga ada jurusan itu ya di SMA itu, cuma biasanya itu kan kalau di KTSP itu biasanya banyak. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu hanya misalkan ada IPA IPS aja gitu kan. Nah, dalam IPA IPS itu ada peminatannya. Misalkan kalau anak IPA ini peminatannya pelajaran IPA-nya lebih banyak gitu kan. Kalau IPS itu sosialnya yang lebih banyak gitu kan. Nah, selanjutnya itu SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikapnya. Jadi apa yang diajarkan di SMA itu sama dengan diajarkan di SMK itu untuk mata pelajaran wajib. Sedangkan di KTSP 2006 itu tadi kan berbeda gitu. Nah, yang terakhir itu penjurusan di SMK itu tidak terlalu detail atau sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan pembelajaran dan pendalaman ya. Kan kalau tadi kan di KTSP itu secara detail, kalau di kurikulum 2013 ini kurang detail lah. Nah, selain itu juga di dalam kurikulum 2013 ini udah diterapkan sistem full day school, di mana anak itu belajar itu sampai sore di sekolah itu. Nah, kemudian hari Sabtu itu libur. Nah, biasanya hari Sabtu libur ini digunakan untuk ekstrakurikuler. Nah, tadi kan kalau di KTSP itu Sabtu itu belum libur. Nah, kalau di Kurtilas itu Sabtu itu libur tapi digunakan untuk ekskul juga ya. Nah, selain itu juga kan kalau di KTSP 2006 mah siswanya belum terlalu aktif gitu kan ya. Kalau di Kurtilas ini siswa itu udah aktif gitu, siswa yang mendominasi, dimana Kurtilas ini disusun untuk siswa itu lebih lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.